Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem persamaan linear dan kita akan fokus pada bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear tiga variabel. Ya, jadi misal tiga variabel itu tentunya ada tiga hal yang belum diketahui. Misalkan di atas ini ada contoh x, y, z ya seperti itu. Nah, untuk mengerjakan sistem persamaan linear tiga variabel ini, prinsipnya kita bisa mengkombinasi antara metode-metode yang sudah kita punya. Biasanya adalah gabungan antara substitusi dan eliminasi. Ya, jadi kita punya bentuk tiga variabel yang belum diketahui. Ya, nanti kita akan gunakan substitusi dan eliminasi karena tidak akan menggunakan gambar ya seperti itu. Nah, kemudian cara determinan atau cara Cramer tetap akan kita gunakan juga ya, dengan nanti kita jelaskan metodenya. Nah, untuk metode Cramer itu caranya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kalau dilihat seperti ini itu rumit banget ya. Jadi intinya adalah teman-teman akan mencari determinan dari matriks yang isinya adalah 3 komponen seperti itu. Nah, nanti untuk cara ini kita bahas lewat soal aja ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTB berikut ya. Jadi ada soal seperti ini, tapi yang ditanyakan nanti adalah 2x plus 3y min 4z. Artinya kita akan menggunakan cara boleh eliminasi dan substitusi untuk mencari salah satu tiga variabel itu, kemudian kita akan masukkan di sini. Nah, kita akan kerjakan dengan kombinasi saja ya, karena kalau eliminasi murni itu nanti pastinya panjang sekali. Nah, caranya adalah di sini ada tiga persamaan ya teman-teman. Jadi ada persamaan 1, ada persamaan 2, ada persamaan 3. Nah, kita akan mengerjakan dua persamaan dulu, mengeliminasi dua persamaan. Jadi misalkan kita akan mengerjakan persamaan 1 dan 2. Nah, kita buat ya 2x dikurangi y ditambah z sama dengan 6. Kemudian x dikurangi 3y plus z sama dengan minus 2. Nah, kita hilangkan salah satu variabel, terserah. Jadi ini misalkan kebetulan z-nya sudah variabelnya sama, koefisiennya sama. Ini kita bisa kurangkan langsung. Nah, kalau dikurangkan ini akan menjadi x, kemudian minus y ditambah 3y jadi plus 2y. Kemudian ini habis. Nah, 6 dikurangi minus 2 adalah 8. Seperti itu. Nah, kita ini mendapatkan persamaan baru nih teman-teman ya. Jadi kita dapatkan persamaan baru. X plus 2Y sama dengan 8. Kemudian kita akan mengerjakan persamaan yang ketiga juga. Teman-teman boleh bebas pilih. Misalkan mau mengerjakan 2 dan 3. Atau mau 1 dan 3 juga boleh. Nggak ada masalah. Ya, jadi tinggal dikerjakan saja ini x minus 3y plus z sama dengan minus 2. Yang ini x plus 2y minus z sama dengan 3. Nah, di sini kita hilangkan juga harus z-nya. Jadi kalau ini z-nya itu plus 1 dan minus 1, kita bisa tambahkan persamaannya. Ini menjadi 2x, lalu minus 3y ditambah 2y akan menjadi minus y. Kemudian minus 2 ditambah 3 itu akan menjadi 1. Nah, di sini kita temukan persamaan dalam xy lagi. Nah, kita sebut ini adalah persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, langkah berikutnya adalah kita menyelesaikan 4 dan 5, teman-teman. Jadi 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 artinya x plus 2y sama dengan 8. Yang berikutnya 2x min y sama dengan 1. Nah, di sini sudah dua variabel, kita tinggal eliminasi seperti biasa. Jadi misalkan ini dikali 2, ini dikali 1. Jadi akan kita dapatkan 2x plus 4y sama dengan 16. Yang ini 2x min y sama dengan 1. Kita bisa kurangkan. Ini kita dapatkan 5y sama dengan 15, maka y-nya sama dengan 3. Nah, satu variabel kita sudah dapat ya. Satu variabel kita sudah dapat, kita bisa masukkan di salah satu persamaan yang ini saja ya. Misalkan x plus 2y sama dengan 8. X plus 2 kali 3 sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 dikurangin 6. Kita dapatkan x sama dengan 2. Kita dapatkan variabel x dan y. Nah, kemudian untuk mencari z, nah kita gunakan lagi persamaan yang lengkap. Teman-teman boleh ambil dari 1, 2, 3, terserah yang mana aja boleh.
Ya, yang mana aja boleh ya. Jadi misalkan kita kerjakan persamaan 2 deh, ya. Persamaan 2, X minus 3Y plus Z sama dengan minus 2. Nah, kita tinggal masukkan X-nya 2, Y-nya kita ganti 3, plus Z sama dengan minus 2. Artinya di sini Z sama dengan, ini 2 dikurangi 9 ya, berarti minus 7. Kalau kita pindah sana jadi plus 7, sehingga Z-nya kita dapatkan 5. Nah, kita dapatkan ketiga variabelnya. Langkah terakhir, karena yang diminta adalah 2X ditambah 3Y dikurangi 4Z, nah itu hanya pengembangan soal saja. Jadi kita mau mencari 2X ditambah 3Y dikurangi 4Z, berarti sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 minus 4 dikalikan 5. Jadi 4 ditambah 9 dikurangi 20 ya, kita dapatkan minus 7. Ya, jadi hasilnya adalah minus 7 seperti cara ini. Ya, itu adalah cara penyelesaian 3 variabel, teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya, nah kalau misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ini ada 3 variabel juga tetapi nggak lengkap, teman-teman. Jadi 2X tambah 3Y, 3Y dikurangi 5Z, kemudian 4X ditambah Z. Ini nggak lengkap. Nah, mungkin cara ini memang kita akan buat substitusi saja gitu. Jadi ini misalkan dianggap persamaan 1, 2 dan 3. Nah, dari kita memilih 2 persamaan, teman-teman. 2 persamaan terserah, misalkan 1 2 atau 2 3 atau 1 3 boleh. Nah, lalu persamaan yang satu lagi sisanya itu kita akan jadikan substituen. Nanti yang dimasukkan gitu. Jadi misalkan nih kita tetapkan persamaan ketiga ini yang akan substitusikan. Berarti di sini itu kita membutuhkan variabel X dan Z. Ya, kita membutuhkan variabel X dan Z. Nah, maka dari persamaan yang satu dan kedua, kita akan mencari X dan Z. Jadi misalkan yang persamaan pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 17, berarti kita akan mencari X-nya, bukan Y-nya. Karena yang kita butuhkan adalah X dan Z. Jadi 2X sama dengan 17 min 3Y, artinya X sama dengan 17 min 3Y dibagi 2. Nah, ini adalah substituen. Ya. Kemudian, yang kedua, kita punya persamaan 3Y minus 5Z sama dengan minus 1. Karena yang kita perlukan adalah X dan Z, maka kita akan mencari Z-nya. Jadi minus 5Z sama dengan minus 3Y minus 1, atau Z sama dengan minus 3Y minus 1 per minus 5. Seperti itu ya. Nah, ini kita dapatkan substituen. Nah, baru dari situ kita akan isikan ke persamaan yang ketiga. 4X ditambah Z sama dengan 18. Nah, di sini kita masukkan X-nya adalah 17 minus 3Y dibagi 2. Kemudian plus Z. Z-nya adalah minus 3Y minus 1 per minus 5. Sama dengan 18. Oke ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa kalikan saja. Ini misalkan 4 dengan 2 kita coret, jadi ketemunya 2 ya. 2 dikalikan 17 itu 34 minus 6Y. Lalu yang ini kita nggak bisa olah dulu karena masih bentuk pecahan ya, teman-teman. Nah, caranya adalah kita bisa kalikan semuanya dengan 5 ya. Kalau kita kalikan dengan 5, maka ini akan menjadi 170 minus 30Y. Nah, kalau ini kalikan dengan 5, maka ini menjadi minus 1 ya. Minus 1 dikalikan minus 3Y. Jadi plus 3Y plus 1 sama dengan, ini juga kita kalikan 5, jangan lupa. 90 ya. Nah, di sini kita dapatkan minus 27Y sama dengan 90 dikurangi 70 adalah minus 80 ya. Minus 80 minus 1, berarti kita dapatkan minus 81. Jadi Y-nya adalah minus 81 dibagi minus 27. Kita dapatkan Y sama dengan 3. Nah, setelah Y sama dengan 3, tinggal kita masukkan di sini dan di sana ya. Jadi untuk mencari X, tinggal kita masukkan 17 minus 3 kali 3.
dibagi 2, atau 17 dikurangi 9 dibagi 2 ya, ketemu 4. Kemudian untuk setnya, minus 3 dikali 3 dikurangi 1 dibagi minus 5 ya. Minus 9, minus 1 itu minus 10 ya. Kita dapatkan minus 2. Nah, berarti sudah ketemu semua variabelnya. Artinya kalau teman-teman sudah dibiasakan dengan himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaian adalah X, Y, Z di 4, 3, minus 2. Seperti itu ya. Itu cara mencari sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Ya. Kemudian nomor 3. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut ini dengan cara Cramer. Nah, kalau cara Cramer itu caranya kita harus membuat namanya tadi determinan. Nah, itu kita akan belajar cara menghitungnya. Jadi kalau ada 3 variabel, kita akan mencari D, DX, DY, dan DZ. Nah, ini caranya teman-teman. Kenapa ada angka-angka ini? Ini adalah angka-angka ini loh teman-teman, variabel-variabel ini. Jadi 2X min 2Y min 2Z. 2 min 2 min 2. Kemudian ini adalah 1 minus 6 minus 3. 3, 2, 1. Nah, lalu yang kuning ini apa? Yang kuning ini adalah ini. Jadi ini dan ini. Nah, ini dan ini. Ya, jadi kolom pertama dan kolom kedua. Itu ya, mudah-mudahan jelas. Nah, untuk menghitungnya, kita akan kalikan ini teman-teman. Teman-teman akan kalikan yang miring ke kanan ini dikalikan, kemudian nanti ditambah. Kemudian nanti akan dikurangkan dengan yang arahnya berlawanan, yang ke sana, dan ke sana. Seperti itu. Jadi kita akan menghitung ini 2 dikali minus 6 dikali 1. Kita dapatkan minus 12. Kemudian minus 2 dikali minus 3 dikali 3. Minus 2 dikali minus 3 itu 6. 6 dikali 3 18. Plus 18. Kemudian minus 2 dikali 1 dikali minus 2. Ketemu minus 4. Nah, ini adalah yang miringnya ke kanan. Lalu kita kurangkan dengan yang miringnya ke kiri. Gantian ya. Yang warna biru ini. Jadi minus 2 dikalikan minus 6 dikalikan 3. 12 dikali 3 itu 36. Kemudian 2 dikali minus 3 dikali 2 itu adalah minus 12. Minus 2 dikali 1 dikali 1 adalah minus 2. Nah, ini adalah hasil determinannya. Jadi di sini kita dapatkan 6 dikurangi 4 itu 2. Kalau kita kurangkan ini 36 dikurangi 12, 24. 24 dikurangi 2, 22. Ya, jadi kita dapatkan minus 22. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus 20. Seperti itu. Nah, untuk yang X, Y, dan Z, ingat seperti prinsip yang determinan 2 kali 2, yang X kita akan gantikan dengan ini ya, dengan angka di kanan. Jadi X-nya kita gantikan itu. Nah, perhitungannya sama persis ya. Ini 9 dikali minus 6 dikali 1, kita dapatkan minus 54. Kemudian minus 2 dikali minus 3 itu 6 dikalikan 16 plus 96. Lalu minus 2 dikalikan minus 28 itu 56. Kita kalikan 2 jadi 112. Lalu kita kurangkan dengan yang arahnya ke kanan. 2 kali 6, 12 dikalikan 16 itu 192. Kemudian ini 9 dikalikan minus 3 dikalikan 2 berarti kita dapatkan minus 54. Kemudian minus 2 dikalikan minus 28 kita dapatkan 56 ya. Nah, di sini kita hitung 112 ditambah 96 dikurangi 54 kita dapatkan 154. Lalu berikutnya 192 dikurangi 54 ditambah 56 kita dapatkan 194. Jadi di sini kita dapatkan angkanya adalah minus 40. Itu dx-nya. Kemudian dy, maaf ini ada kurang sedikit ya teman-teman ya. Ini adalah dx, kemudian ini dy dan nanti dz ya. Oke, cara hitungnya sama ya. Jadi 2 kali minus 28 itu minus 56. 9 dikalikan ini jadinya minus 81. Kemudian minus 32.
Lalu kemudian yang ini 56 dikalikan 3, 168. Lalu kemudian minus 96, kemudian plus 9. Ya, kalau teman-teman ada yang masih bingung untuk cara menghitungnya, ya teman-teman bisa pelajari pelan-pelan ya, seperti itu. Ini minus 169, kemudian ini 168 kita kurangkan dengan 96 ditambah 9, kita dapatkan 81. Jadi di sini kita dapatkan 250. Oke ya, kita hitung ulang sekali lagi ya teman-teman, saya hitung ulang. 56 ditambah 81 ditambah 32 itu minus 169, kemudian minus 81. Oke, 168 kurangi 90, 81. Oke. Kemudian untuk yang Z, kita juga kerjakan ini. 2 dikali minus 16 itu minus 12, berarti minus 192. Kemudian ini 28 kita kalikan dengan 6, itu kita dapatkan plus 168, kemudian plus 18. Lalu kita kurangkan dengan yang ini adalah minus 108. 100 ini 62. 9 kali 6, 54 ya, oke. Kemudian 2 dikalikan ini kita dapatkan minus 112. Kemudian minus 2 dikalikan ini kita dapatkan minus 32. Nah, pokoknya teman-teman wajib harus hati-hati sekali dalam menghitung ya, karena bagian ini sangat rawan untuk salah. Oke, ini saya sedang hitung dengan kalkulator ya. Jadi ini kita dapatkan minus 6, lalu kemudian di sini minus 162, minus 112, minus 32, berarti minus 306. Jadi kita dapatkan angkanya adalah 300. Nah, itu kita sudah mendapatkan D, DX, DY, dan terakhir DZ. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari X, Y, dan Z-nya dengan cara X itu adalah DX dibagi D, Y itu DY dibagi D, dan Z itu DZ dibagi D. Jadi di sini minus 40 dibagi minus 20 kita dapatkan 2. Yang di sini 250 kita bagi minus 20, dan kita dapatkan minus 25 per 2. Yang Z adalah 300 dibagi minus 20. Kita dapatkan minus 15. Ya, jadi itu adalah penyelesaian X, Y, dan Z-nya. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian kita lihat variasi soal aja ya, satu lagi teman-teman. Ini soalnya sering banget ya. Jadi kalau teman-teman dapat soal seperti ini, 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, soal seperti ini ya, ini kita akan membuat dulu permisalan. Jadi 1 per X itu kita ganti sebagai A, 1 per Y itu kita ganti sebagai B, dan 1 per Z itu kita ganti sebagai C. Seperti itu ya, intinya. Nah, dengan kita memisalkan seperti itu, maka persamaan yang pertama itu akan menjadi A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Lalu yang kedua itu akan menjadi 2A minus 3B ditambah C sama dengan minus 4. Sedangkan yang ketiga itu adalah minus A ditambah 2B dikurangi C. Itu sama dengan 1. Nah, berikutnya kita akan mencari ABC-nya ya, dengan cara bebas kan teman-teman. Jadi misalkan seperti cara yang tadi, kita misalkan kerjakan persamaan 1 dan 2. A ditambah B ditambah C sama dengan 5, 2A dikurangi 3B ditambah C sama dengan minus 4. Di sini kita bisa kurangkan untuk menghilangkan C-nya. Ya, sehingga kita dapatkan minus A ditambah 4B sama dengan 9. Ya, ini kita dapatkan persamaan baru gitu ya. Kemudian untuk yang misalkan ini 1 dan 3 ya. Nah, 1 dan 3 kita lihat ada bentuk yang khusus ini nanti.
A ditambah B ditambah C sama dengan 5, minus A ditambah 2B minus C sama dengan 1. Ini kalau kita mau menghilangkan C-nya kita harus tambah. Tapi ternyata setelah ditambah, A-nya juga hilang kan? Nah, sehingga di sini adalah tinggal 3B sama dengan 6. Ini sangat membantu sekali, karena B-nya kita sudah dapatkan sama dengan 2. Nah, dari B sama dengan 2 kita langsung bisa masukkan ke sini, teman-teman. Ya, jadi tanpa perlu panjang-panjang langkahnya, kita langsung masukkan 4 kali 2 sama dengan 9, sehingga minus A sama dengan 9 dikurangi 8, A-nya kita dapatkan 1. Ya. Nah, kemudian kita akan mencari C ya. Kita bisa ambil salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1, A ditambah B ditambah C sama dengan 5. A-nya kita gantikan minus 1, ditambah 2, ditambah C sama dengan 5. Maka di sini C-nya kita dapatkan 4. Nah, masalahnya teman-teman, jangan keburu-buru. Penyelesaian di sini A, B, C itu hanya permisalan. Jadi ini belum jawaban akhir ya. A itu adalah 1 per X. Sehingga kalau kita mencari X-nya berarti masih dibalik 1/4 lagi. Ya ini tetap min 1. Tapi untuk mencari Y berarti 1/4 B, setengah. Untuk mencari Z berarti 1/4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 1, setengah, 1/4. Seperti itu ya teman-teman untuk pengerjaan soal yang dengan permisalan ya. Artinya variabel X, Y, Z-nya ada di bawah. Oke, itu mungkin untuk pembahasan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita akan lanjutkan di pembahasan mengenai soal-soal cerita ya dalam sistem persamaan linear. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.